Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini dengan memuliakan Dia, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Yang belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Amin. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Yang belas kasihan-Mu Bapa,
penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Oh, biar belas kasihan-Mu, Tuhan, kami berdoa belas kasihan-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus, amin. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan, oh, membakar hati kami. Oh, haleluya, haleluya, Yesus, untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Haleluya, haleluya, Yesus, kami rindu Tuhan, curahan kuasa-Mu. Haleluya, Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami rindu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan. Terima jamahan-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap para pelayan-Mu Tuhan. Baik pemain musik, WL singer, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Pagi yang indah ini, mari kita akan tinggikan Dia,
Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Timur, timur, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, di hidup. Hidup di jiwa, dalam roh di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Amin. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, di timur. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, di hidup. Hidup di jiwa, dalam roh di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, Hosana. Hosana, Amin. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. 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 Saudara yang dikasihi Tuhan, mari biarkan Roh Kudus tetap menyala dalam hidup kita. Haleluya. Api Pantai Kosta. Haleluya. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Oh, api Pantai Kosta. Api Pantai Kosta ku Haleluya. punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala,
menyala, menyala selamanya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau api Pantekosta menyala dalam kehidupan kita, saya percaya semangat selalu ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dengan semangat. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Amin. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Amin. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Oh, api Kristus sudah menyala. Sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Amin. Berikan kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Kita tetap berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah pribadi Tuhan ada di dalam hidup kami. Haleluya. Bahkan menguasai hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kami rindu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Amin Tuhan. Hatiku bagai ladang gosong, merindukan jamahan Roh Suci. Haleluya. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku.
hidupku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai Tuhan. Kesejukan air hidupku Tuhan, oh, penuhi kami, penuhi aku sekarang, penuhi lagi hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Oh, penuhi sekarang, penuhi aku. Amin, amin Tuhan. Oh, kami rindu, oh, kami rindu urapan-Mu. Oh, haleluya Yesus. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi kami, penuhi aku sekarang, penuhilah hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Oh, sekali lagi, penuhi kami Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Oh, amin. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Oh, jamalah hidup Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu mengisi hati kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati jamahan-Mu pagi hari ini. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu.
Sungguh kami diberkati dalam hadirat Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Biarkan terus kami menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam Roh ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami, hanya kami naikkan, kami bawa hanya untuk hormat kemuliaan untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu menjadi berkat, menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu menuntun kami, membawa kami dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang baik Tuhan. Berikan kami telinga yang mau mendengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan tertanam dalam hidup kami. Dan kami mau melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sepanjang pemerintahan firman Tuhan, biarlah Engkau saja yang bekerja. Roh-Mu yang bekerja Bapa yang baik. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Pakai dia Tuhan, urapi dia secara luar biasa. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk diam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, selamat kembali kita ada bersama-sama untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tidak lupa juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Pantekosta. Ya, hari ini adalah bertepatan dengan kita memperingati ya, di mana hari ketika Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita semua sebagai orang-orang percaya untuk menjadi penolong bagi kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh ada, ya, kita mau bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama menikmati kuasa Tuhan yang dulu pernah dicurahkan. Saya yakin dan percaya sampai hari ini, bahkan sampai nanti, ya, masih kuasanya itu bekerja, berkuasa, ya, memberikan kekuatan kepada kita semua. Khususnya di hari-hari di mana kita merasa semakin sukar. Tetapi dia adalah Roh penghibur yang mampu menghiburkan kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kembali renungan firman Tuhan berkaitan tentang Hari Raya Pantekosta ya. Saya mau berikan judul karena beberapa waktu ini sudah mulai terdengar ya, bahwa pemerintah kita bahkan seluruh dunia ya mulai mau melakukan apa yang disebut new normal. Nah, inilah judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan juga. New normal adalah satu, new normal itu tatanan baru kehidupan. Yang normal itu sekarang itu bukan lagi seperti yang dulu. Kalau saya boleh lihat, new normal itu dalam artinya ya, artinya kewajaran yang baru atau kelaziman yang baru. Istilah new normal ini dipakai awal-awalnya adalah dalam istilah bisnis atau ekonomi yang merujuk pada kondisi keuangan usai melewati masa krisis. Nah, implikasinya bahwa suatu hal yang sebelumnya dianggap tidak normal atau tidak lazim, kini menjadi umum untuk dilakukan. Inilah dia new normal. Dan mau tidak mau, kita pun sebagai jemaat Tuhan di negara kita ini, negara Indonesia, kita akan juga memasuki new normal. Karena sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya, bahwa sekarang ini
masyarakat Indonesia termasuk kita semua harus memulai dengan satu kebiasaan-kebiasaan yang baru. Yang dulunya tidak pernah dianggap lazim, tidak normal, sekarang harus dianggap sesuatu yang normal. Contohnya harus sering-sering memakai menutup muka dengan masker gitu ya. Itu adalah satu kelaziman yang baru gitu. Sebelumnya mungkin yang pakai masker hanya orang-orang dengan kendaraan bermotor, tetapi sekarang di mana-mana tempat orang diwajibkan menggunakan masker. Itu adalah kebiasaan baru yang harus kita kerjakan. Harus sering-sering mencuci tangan, pakai hand sanitizer, seperti itu ya. Tetapi pada pagi hari ini konteks firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semua tentang new normal adalah satu tatanan kehidupan baru, ya. Suatu tatanan baru kehidupan kerohanian. Bagaimana kehidupan kerohanian kita setelah kita menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Seperti yang kita peringati pada hari ini, bagaimana tatanan baru kehidupan kerohanian kita setelah kita menerima Roh Kudus. Saya percaya mungkin di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sendiri sudah menerima ya, sudah mengalami apa yang namanya baptisan Roh Kudus. Istilah new normal mungkin saya nggak akan pakai lagi selanjutnya, tetapi saya akan memakai istilah lahir baru. Bagaimana kehidupan kita setelah kita menerima baptisan Roh Kudus itu? Dan bagaimana mereka yang belum menerima baptisan Roh Kudus? Hari-hari ini penting sekali kita punya kuasa daripada Tuhan. Karena Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8 katakan kepada kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ketika Roh Kudus itu berkuasa atas kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita akan diberikan kuasa, kita akan diberikan kemampuan sehingga kita mampu menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena inilah yang harus menjadi satu keharusan bagaimana tatanan baru kehidupan kerohanian kita ketika kita menerima kuasa Roh Kudus. Bagaimana cara hidup kita selanjutnya ketika kita mengenal apa itu Roh Kudus. Karena itu kita akan buka ayatnya terlebih dahulu di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Judul perikop di sana bertuliskan tentang manusia baru. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sudah dibuka Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan ayat ini. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah menjadi tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perhatikan, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita semua telah belajar mengenal Kristus. Dengan segala pemberitaan firman yang sudah kita dengar, dengan setiap sikap hidup kita ketika kita membaca firman Tuhan, kita sudah belajar mengenal Kristus.
Sehingga kita tidak seperti orang-orang yang demikian. Yang dikatakan tadi pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Firman Tuhan katakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita semua adalah orang-orang yang mengenal Allah. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, ya, seperti dalam Yohanes, ya, kita boleh buka di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat ini sudah pernah saya sampaikan ya beberapa minggu yang lalu. Yohanes 14 ayatnya yang ke-17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Yohanes 14 ayat 17. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu menyertai kehidupan kita dan akan diam di dalam kita semua. Haleluya. Sehingga kalau pada hari ini kita boleh memperingati lagi hari Pantekosta. Hari di mana ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada umat-umat Tuhan. Kepada siapa? Kepada mereka yang tekun menantikan dengan sabar. Oleh karena itu, bagaimana kehidupan kita setelah kita melewati apa yang namanya hari Pantekosta? Kepada kita semua orang-orang yang telah belajar mengenal Kristus. Yang dikatakan mengenal Allah. Memang buat kita gereja Pantekosta di Indonesia, ya, berbahasa lidah dengan bahasa-bahasa yang lain, ya, atau dikenal dengan bahasa roh, atau glosolali, itu merupakan suatu tanda. Suatu tanda kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Suatu tanda kita, tanda mula-mula ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi menjadi manusia baru, menjadi lahir baru, masuk kepada kehidupan yang dikatakan new normal untuk orang percaya, bukan sekedar mencapai apa yang namanya glosolali. Mencapai berbahasa dengan bahasa-bahasa roh. Bukan. Walaupun itu adalah suatu tanda, kita percaya glosolali, berbahasa lidah itu adalah suatu tanda ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi bukan serta-merta hanya berbahasa roh. Banyak orang-orang yang belum memiliki new normal, tatanan kehidupan yang baru, walaupun mereka sudah berbahasa roh. Yang harus kita perhatikan hari-hari ini, bagaimana kita hidup baru, bagaimana kita menjadi orang yang baru setelah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi, apa itu kehidupan yang baru? Apa itu lahir baru buat kita sebagai orang-orang yang percaya? Yang pertama, kembali dalam Efesus tadi. Efesus pasalnya yang keempat tadi. Yang pertama ialah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Masuk ke dalam kehidupan new normal yang baru bagi orang percaya, yang pertama adalah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Efesus 4 ayatnya yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bagaimana tatanan baru kehidupan kerohanian kita setelah kita menerima kuasa daripada Roh Tuhan?
yaitu menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Manusia yang baru itu harus hidup, ya, harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Efesus 5 ayat yang ke-8. Efesus 5 ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Manusia baru yang lahir baru harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya fisik kita saja, ya. Perhatikan, minggu lalu saya juga sudah menyinggung hal ini, ya. Tidak hanya kita mengejar segala sesuatu yang sifatnya jasmani saja. Tidak hanya kita memasuki tatanan baru kehidupan, bersosial, bermasyarakat. Tetapi dengan hari Pantekosta ini, yang kita peringati pada hari ini, saya mau mengingatkan lagi kepada jemaat GPD Immanuel Garut. Kita pun harus masuk ke dalam tatanan baru kehidupan kerohanian setelah kita menerima kuasa daripada Roh Kudus, yaitu dengan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Manusia yang baru harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Apa itu tatanan baru kehidupan kerohanian kita? Yaitu tadi, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Yang kedua, yaitu hidup di dalam kasih bersama persekutuan orang-orang yang percaya. Kalau saya boleh sedikit menyimpulkan tadi dari Yohanes 14 tadinya, bahwa kita orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus seringkali sulit diterima oleh orang banyak. Ya. Saya mau buka di dalam Kisah Rasul. Ya. Ketika hari Pantekosta itu terjadi, ya, Kisah Rasul pasal yang kedua, itu judulnya Pentakosta. Ya. Saya mau memperhatikan di ayatnya yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Artinya begini, orang-orang manusia mereka yang sudah menerima kuasa daripada Roh Kudus ini, kecenderungannya tidak diterima oleh banyak orang. Memasuki satu tatanan baru kehidupan kerohanian seringkali membuat kita menjadi tidak diterima oleh orang banyak. Kenapa? Karena setelah kita masuk dalam tatanan baru kehidupan kerohanian kita, setelah kita menerima kuasa daripada Roh Kudus itu, kita harus hidup, tadi saya katakan harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Banyak dunia ini, orang-orang di dunia ini yang belum mau menerima hal ini demikian. Yang hidup harus benar, harus kudus yang sesungguhnya. Sehingga kita sebagai orang-orang yang sudah masuk dalam kehidupan baru, kita harus ada bersama-sama dalam hidup kasih, dalam persekutuan orang-orang yang percaya. Sehingga kita secara otomatis akan memisahkan diri, ya, kita akan memisahkan diri dari dunia ini, berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang percaya.
menjadi satu kesamaan, menjadi satu kesatuan bersama-sama. Sehingga inilah cara hidup yang kemudian dilakukan oleh cara hidup jemaat yang pertama. Awalnya mereka tuh rasanya dijauhi, rasanya kok asing. Karena memasuki satu tatanan baru kehidupan kerohanian. Setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka masuk dalam satu kelompok yang ada bersama-sama yang seragam. Artinya mereka sama-sama sudah terima kuasa Roh Tuhan itu. Sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya yang sudah menerima hal ini, kita harus berkumpul bersama-sama di dalam satu persekutuan orang-orang yang percaya. Ya, jadi orang yang telah mengalami hidup baru, kalau saya boleh mengatakan ini, sulit diterima oleh dunia. Ya, karena dunia tidak mengenal dia. Yohanes 14 tadi katakan, tetapi kamu telah menerima dia dan kamu telah mengenal dia. Sehingga dia akan terus menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia seringkali tidak mengenal, dunia tidak mau menerima kebenaran dan kekudusannya sesungguhnya. Sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya ketika kita hidup di dalam kehidupan kita. Di kantor, di toko, dimanapun, di warung. Kita harus tetap berjuang untuk bisa tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Walaupun mungkin rasanya sukar, rasanya dianggap aneh oleh orang. Ya iyalah. Terang dan gelap pun berbeda. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah masuk dalam tatanan baru kehidupan kerohanian. Setelah kita menerima lawatan daripada kuasa Roh Kudus. Gimana cara hidup jemaat yang pertama? Ya, kita boleh melihat di dalam Kisah Rasul 2 ini ya. Ayatnya yang ke-42. Kisah Rasul 2 ayat 42, bagaimana cara hidup jemaat yang pertama? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka yang menerima itu semakin bertekun, berkumpul bersama-sama terus, dan bertekun dalam pengajaran, ya, pengajaran firman Tuhan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti ini boleh saya tafsirkan dengan yang lain. Mungkin memecahkan roti artinya mempelajari kebenaran firman Tuhan sebagai roti kehidupan itu. Ya. Memecahkan roti dan berdoa, berkumpul, selalu berkumpul bersama-sama. Dan yang mau berkumpul ini adalah orang-orang yang sebenarnya menerima kuasa Roh Tuhan. Selanjutnya hidup di dalam kasih. Kalau kita boleh terus perhatikan di bawahnya gitu ya. Ada kasih yang berlimpah-limpah. Di ayat yang 45 di sana dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ketika orang-orang percaya yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus berkumpul bersama-sama, di sana ada kasih yang begitu berlimpah. Sesama jemaat mereka saling memperhatikan, saling peduli. Kemarin ini gereja kita baru saja membagikan ya sumbangan kepada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Di daerah wilayah 3 ini. Di sana saya melihat bahwa benar ada kasih yang berlimpah-limpah. Karena ketika hal ini disampaikan oleh Ibu Gembala mungkin melalui grup-grup WA kepada jemaat Tuhan. Tidak sedikit ya, jemaat Tuhan yang mau ikut berpartisipasi di dalamnya. Inilah cara hidup mereka ya. Cara hidup tatanan baru kehidupan kerohanian seseorang ketika mereka sudah hidup di dalam Roh Tuhan. Mereka tinggal di dalam rohnya Tuhan. Ada kasih yang begitu berlimpah-limpah.
Sehingga bukan hanya jemaat, bahkan jemaat pun memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Yang mungkin bukan berarti kita kenal gitu ya. Tetapi mau terlibat. Ya, mau ikut dalam menyumbang segala sesuatunya. Sehingga bukan sedikit ya. Bukan sedikit juga jumlah yang hamba-hamba Tuhan terima. Kalau secara finansial keuangan dilihat secara jumlah, bukan jumlah yang sedikit. Dan disitulah saya melihat ya, ada cara hidup jemaat yang sudah masuk ke dalam tatanan baru kehidupan kerohanian. Karena ada kasih yang berlimpah-limpah. Selanjutnya bagaimana ketika kita hidup dalam kasih, dalam persekutuan orang percaya, ada mujizat-mujizat. Ya. Kalau kita boleh melihat ya, di dalam ayatnya Kisah Rasul pasal 2, kalau kita boleh melihat selanjutnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya, cara hidupnya itu, kemudian ada mujizat-mujizat yang terjadi. Ya, Kisah Rasul pasal 3 ya. Selanjutnya itu kita boleh melihat banyak perkara boleh terjadi, ada mujizat, ada kemenangan ya. Dan saya percaya ada perbedaan yang Tuhan nyatakan kepada mereka yang beribadah kepada Tuhan dan mereka yang tidak beribadah. Ketika kita tinggal di dalam hidup kasih, dalam persekutuan bersama-sama dengan orang percaya, saya percaya mujizat itu, kemenangan itu tidak jauh dari kita. Bahkan Tuhan katakan Dia akan membuat perbedaan antara orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang tidak beribadah. Saya tambahkan lagi, hidup kasih dalam persekutuan orang-orang percaya artinya bergembira dengan tulus ikhlas ya. Di dalam ayatnya yang ke-46 Kisah Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Semua ini harus dilakukan dengan gembira dan dengan tulus hati. Sehingga ketika banyak mujizat dan banyak tanda itu dinyatakan, tidak ada seorang pun juga yang merasa tinggi, merasa perlu lebih dihormati, merasa lebih rohani. Dengan tulus ikhlas, Roh Kudus yang ada pada kita akan membuat kita melakukan segala hal ini dengan gembira dan dengan tulus ikhlas. Perhatikan, awalnya ketika mereka rasanya banyak orang yang lain yang menyindir, ya, banyak orang lain yang rasanya menjauhi, kemudian kalau ini terus kita kerjakan dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Perhatikan di ayat yang 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Mungkin nampaknya ketika kita mulai hidup yang baru dengan cara hidup yang baru, setelah kita terima kuasa Roh Kudus, awalnya mungkin orang akan merasa, apa sih ini orang? Biasanya hidup gak benar, kok sekarang jadi hidup benar? Tetapi kalau Roh Kudus terus menuntun kehidupan kita dan kita mau melakukan dengan tulus ikhlas, segala kebenaran kita lakukan saja yang benar. Kekudusan, lakukanlah kekudusan dengan sesungguh-sungguhnya. Saya percaya kita pun akan disukai semua orang. Bukan diri kita lagi akhirnya yang hidup, tetapi Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Sehingga kita disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa Tuhan menambahkan jumlah? Karena orang-orang percaya sudah menjadi saksi. Sudah menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Sehingga mereka boleh menyelamatkan banyak orang.
Saya percaya orang-orang yang ditambahkan ini karena mereka melihat ada satu tatanan baru kehidupan kerohanian yang berdampak buat orang lain. Dan itulah yang membuat kita sebagai orang-orang percaya pasti bisa disukai oleh banyak orang. Lakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Ya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, terakhir ya. Masuk dalam tatanan baru kehidupan kerohanian setelah menerima Roh Kudus. Yang ketiga, jangan dukakan roh. Dengan kembali kehidupan yang lama. Ketika kita sudah masuk dalam tatanan baru kerohanian kita, jangan kita kembali kepada kehidupan yang lama. Karena hal itu dapat mendukakan Roh Kudus. Kembali ke dalam Efesus. Ya. Efesus pasal 4 tadi, ayatnya yang ke-30. Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau kita sudah dimeteraikan oleh Allah, jangan kembali ke kehidupan yang lama. Tetapi biarlah kita masuk ke dalam new normal sebagai orang-orang yang percaya. Masuk ke dalam tatanan baru kehidupan kerohanian setelah kita menerima curahan kuasa Roh Kudus. Jangan kita mendukai, jangan kita mencobai. Seperti Ananias dan Safira, dia mencobai Roh Kudusnya Tuhan. Petrus katakan, mengapa kamu membohongi aku, ya kan? Mendustai. Sesungguhnya bukan Petrus yang didustai, tetapi Ananias dan Safira, dia mencobai dan mendustai Roh Kudus, ya. Bahkan kalau kita boleh tahu juga di dalam Matius pasal 12. Ya. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-31. Matius 12 ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seseorang mengucapkan suatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi jangan sampai kita mencobai bahkan mendustai Roh Kudus. Jangan kita menghina Roh Kudus. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Kita yang sudah dimeteraikan oleh Allah. Biarlah kita pun boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya boleh mengenakan manusia yang baru. Mengenakan manusia yang baru, hidup di dalam kasih dan persekutuan dengan orang-orang yang percaya. Dan jangan dukakan roh. Biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan buat kita semua. Khususnya di hari raya Pantekosta ini. Hari raya di mana kita memperingati Roh Kudus itu dicurahkan kepada hidup kita. Saya percaya bukan saatnya lagi, bukan artinya waktu-waktu ini Roh Kudus mau dicurahkan. Roh Kudus itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Tapi bagaimana kita masuk lagi sekarang? Masuk ke dalam tatanan baru kehidupan kerohanian. Setelah kita menerima lawatan daripada Tuhan. Sebuah ayat yang terakhir di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang 10. Mulai dari ayat yang ke-35. Sebab itu, Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya.
tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, boleh kita baca bersama-sama ayat ini? Ayat 39 ya. 1, 2, 3, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Kita semua bukan orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi kita semua adalah orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Satu ayat lagi, maaf. Ya. Yehezkiel pasalnya yang ke-36. Yehezkiel 36 ayat 25 saya akan bacakan. Mulai dari ayat 25. Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan daripada tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku yang kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Puji nama Tuhan. Biarlah roh Tuhan itu yang sudah dicurahkan kepada kita memiliki tempat di dalam hatimu. Tuhan mau mencurahkan rohnya. Dia mau memberikan hati yang baru. Ketika hati yang baru itu diberikan kepada kita semua, dikatakan kita akan hidup taat. Bukan lagi hati yang keras dan menolak firman Tuhan. Tapi biarlah kita boleh menerima hati yang baru daripada Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini sebelum kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan kami hati yang baru ya Tuhan. Dan bangkitkanlah roh kami ya Tuhan. Bahkan jangan ambil roh-Mu dari kami ya Tuhan. Karena kami sungguh memerlukan Roh Kudus-Mu bertahta dalam kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami mau memasuki Tuhan satu tatanan baru kehidupan Tuhan. Tapi sebagai orang-orang percaya Tuhan, kami juga mau hidup baru Tuhan. Ketika kami terima kuasa daripada Roh-Mu, kami akan hidup baru. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan.
Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Senang jemaat Tuhan, untuk bangkit berdiri kita naikkan pujian ini dari awal. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Sekali lagi, jagaku dalam ya Tuhan. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Jangan ambil roh-Mu dariku. Sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Benar Tuhan, jangan ambil roh-Mu dari kami Tuhan. Karena inilah yang kami perlu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan kami boleh memperingati lagi Tuhan. Hari di mana ketika Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada rasul-rasul. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, yang akan memenuhi juga setiap kami Tuhan. Yang pada hari-hari ini Tuhan, masih tinggal ada Tuhan sampai sekarang Tuhan. Kami tidak dapat Tuhan hidup sendiri Tuhan. Kami perlu Roh penghibur itu Tuhan. Kami perlu Roh itu mengajarkan kepada kami segala sesuatu Tuhan. Mengingatkan kami Tuhan apa yang sudah Engkau firmankan kepada kami Tuhan. Karena itu Tuhan, urapilah umat-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah perbedaan Tuhan. Setiap umat Tuhan, mereka yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan ada berkat-berkat Tuhan. Ada perbedaan yang nyata Tuhan. Boleh Engkau tunjukkan kepada kami Tuhan.
sebagai orang-orang yang hidup baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tetaplah berkarya dalam kehidupan kami Tuhan. Jangan pernah ambil roh-Mu daripada kami Tuhan. Tetapi jaga kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, jemaat GPD Immanuel Garut Tuhan. Dimanapun mereka boleh berada Tuhan. Mereka mungkin yang sedang terbaring lemah di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing Tuhan. Sedang mengalami kelemahan iman Tuhan. Sedang mengalami kekurangan Tuhan. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Ada lawatan Tuhan. Menjamah, memberkati, menguatkan, membebaskan setiap umat Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan nyata bagi kehidupan kami semua Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ajar kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk semakin mengenal Engkau secara pribadi ya Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap pekerjaan, usaha, pendidikan, mata pencaharian setiap umat Tuhan. Bahkan keluarga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Pelihara terus kami Tuhan dalam kasih setia-Mu Tuhan. Sebagaimana kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan pun nyata bagi kehidupan kami semua. Berkatilah gereja-Mu ini Tuhan. Jadikan kami sebagai terangnya Tuhan. Di tengah-tengah lingkungan yang ada. Sehingga lingkungan yang ada ini Tuhan. Lingkungan setiap umat Tuhan. Mereka pun boleh diberkati oleh Tuhan. Karena ada hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang hari-hari ini sedang dihadapi oleh bangsa negara kami Tuhan. Engkau boleh membebaskan kami Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Supaya mereka pun boleh mengatasi segala sesuatunya Tuhan. Dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga negara kami boleh dilawat Tuhan. Bangsa kami boleh dilawat oleh Tuhan. Dan dengan demikian nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Dan biarlah roh yang daripada Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Tapi biarlah roh kami Tuhan tetap menyala-nyala Tuhan. Sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan segenap seluruh kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan. Biar kiranya turun berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan perlindungan daripada Allah Roh Kudus akan terus memimpin seluruh kehidupan kita, menuntun kita masuk dalam kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.